Capres bermodal Google Form, Ridza Ramli juga narasinya sama. Nanti ibu kota baru akan diisi oleh WNA-WNA dari Cina. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Katanya pemerintah Jokowi sengaja bangun ibu kota baru karena nanti di sana akan diisi oleh warga negara Cina. Penghuninya ngundang lagi pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ. Bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru. Menurut mereka, karena lokasi ibu kota baru kan masih sepi. Terus siapa yang mau pindah di sana? Gak mungkin orang-orang Jakarta mau pindah ke sana. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masa mau, kecuali pejabat korup? Terus siapa yang nyuruh orang Jakarta pindah? Kan memang gak begitu cara berpikirnya. Dengan cara berpikir cekak itulah mereka mengambil kesimpulan dan membohongi publik Indonesia dengan narasi-narasi noraknya itu. Jadi saya mohon maaf, Pak Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini. Gini ya, ibu kota baru itu nanti akan ada 180.000 ASN yang akan pindah dari Jakarta ke sana. Kenapa mereka pindah? Ya karena kantornya pindah. 180.000 ASN itu kalau pindah bareng-bareng keluarganya, itu setidaknya dikalikan 4 deh. Sekitar 750.000 orang. Banyak itu loh. Dan siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini? Saya nganggap ini ibu kota Beijing baru. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kalau perusahaan-perusahaan real estate besar nggak akan mau main real estate di Kalimantan Timur, kecuali dipaksa, karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, di kota satelit baru, di Pulau Jawa lah, di Pulau Jawa lah. Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Capres bermodal Google Form, Ridza Ramli juga narasinya sama. Nanti ibu kota baru akan diisi oleh WNA-WNA dari Cina. Tapi ini adalah hajat besar, satu imajinasi kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia sentris melalui lokomotif IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan. Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN Cina untuk beli tanah di situ, bangunin ibu kota baru. Tapi penghuninya siapa itu nanti? Rakyat mah nggak mau pindah ke situ. Kalau ada 750.000 orang ngumpul di sebuah kota, pasti mereka butuh pasar, butuh rumah sakit, butuh bank, sekolah, restoran, supir, salon, penjahit, toko kelontong, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masa mau, kecuali pejabat korup? Semua itu kan butuh orang, butuh karyawan. Otomatis dengan sendirinya kota itu akan terisi. Karena ada pasar yang terbuka, ada kesempatan ekonomi yang terbuka. Jadi ngapain juga mendatangkan WNA dari Cina segala? Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR RI. Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga situs arsitektur bergengsi Rethinking the Future mengungkap contoh 10 kota yang dinilai memiliki perencanaan tata kota yang buruk. Salah satunya DKI Jakarta. Airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.
Situs itu menjelaskan Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi serta indeks udara yang tidak baik. Dan masalah ini sudah berlarut dalam periode yang lama namun tak bisa diselesaikan, sehingga menunjukkan buruknya perencanaan infrastruktur sang ibu kota. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan. Tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN Cina, karena BUMN Cina mereka selalu modelnya begitu. Berbagai negara sudah banyak yang mencoba mencari informasi tentang ibu kota negara ini untuk mencari sejauh mana misalnya industri atau energi, sistem sanitasi, dan sebagainya sudah banyak bertanya dari berbagai negara. Misalnya dari Korea, dari Jepang, betul-betul buat mereka juga menjadi acuan, referensi untuk memulai suatu proses investasi. Apakah Edi Mulyadi dan Riza Ramli nggak tahu logika yang paling sederhana ini? Enggak, mereka tahu. Tapi mereka juga tahu omongan mereka memang ditujukan buat orang-orang tolol jemaahnya yang mudah dikibuli. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek. Kita buang ke Pulau Malaria, tapi kami kirimkan 100 paling brengsek ke Pulau Malaria. Mereka berkepentingan untuk menaikkan lagi isu sentimen rasial anti-Cina. Itu tujuannya. Presiden Joko Widodo sudah memasukkan pembangunan ibu kota negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan ibu kota negara baru akan dilakukan pada 2024 mendatang. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN Cina, karena BUMN Cina mereka selalu modelnya begitu. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam perencanaan. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru, yakni bernama Nusantara. Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota Beijing baru ini, ya mohon maaf teman-teman, non-pribumi lah. Presidennya bisa akhirnya kepilih juga dari situ. Mengungkap nama 4 calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru Nusantara. 4 nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara itu mulai dari tokoh yang pernah menjadi kepala daerah hingga birokrat dan mantan menteri. 1. Pak Bambang Brojo. 2. Pak Ahok. 3. Pak Tumiono. 4. Pak Aswar Anas. Dan mereka nggak takut di demo, karena kalau di Jakarta tadi kan pasti di demo sama rakyat biasa, sama mahasiswa. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo ke sana? Kalau masuk ke kampung-kampung akan kita timbukin. Apakah saudara? Bapak Presiden saat ini sedang ramai juga diskusi publik tentang rencana pemindahan ibu kota. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini beda dengan investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastrukturnya aja. Kalau dari Beijing, dia selalu kaitkan dengan real estate. Presiden Joko Widodo tegas mengatakan kita harus bergotong royong nih menyelesaikan yang namanya ibu kota negara ini, karena ini bukan hanya sekedar, bukan dari beliau sendiri, bukan dari sekelompok orang atau kepentingan tertentu. Yang jelas aja deh Pak Jokowi, ngomong apa adanya aja dah. Ini Penajam apa? Ya ngomong yang jujur aja deh Mas Jokowi. You siapin ibu kota buat siapa? Buat rakyat bangsa Indonesia atau untuk Beijing baru? Rencana untuk pindah ibu kota digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Badan Nasional PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan nama untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara. Pemilihan nama ibu kota negara baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang
sendiri ibu kotanya. Yang penting, kalau semua nanti sudah siap, maka barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada. Kami yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik.